Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, terima kasih telah melihat konten ini. Semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita melihat gagalnya Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia, kita harus melihat siapa sih itu Israel. Lalu, dengan penolakan timnas Israel, Piala Dunia U20 di Indonesia batal diselenggarakan. Apa penyebabnya? Lalu, apakah sepak bola tidak boleh dicampur aduk dengan politik? Sebelum lanjut ke pembahasannya, kita lihat video dari cucu pendiri Israel berikut ini. There must be zero tolerance for Israel and Zionism. Please do not allow the Israeli team to enter Indonesia and play. I plead with the president, I plead with civil society members, I plead with all Indonesians. Allowing the Israeli football team to play, to enter Indonesia, gives permission to Israel to continue to kill and to oppress Palestinians and tell Israel that they can get away with it. And even a great Muslim country like Indonesia will look the other way. Palestinians cannot win this alone. They cannot gain their freedom without our support. Already we see Arab countries and some Muslim countries opening up to Israel. This is a very dangerous phenomenon. My name is Miko Peled. My grandfather signed the Israeli Declaration of Independence. I know Israel. I know the apartheid. I plead with you, maintain your moral stance. Stand with Palestine, and together we can free Palestine. Together we can see an end to the suffering and an end to the apartheid regime. Thank you very much. Miko Peled merupakan cucu dari pendiri negara Israel. Tapi kenapa dia meminta kepada Indonesia untuk menolak timnas Israel di Piala Dunia U20? Zionis merupakan sebutan bagi kelompok yang menganut ideologi Zionisme. Gerakan nasionalis Yahudi bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan dan keberadaan negara Israel di tanah Palestina. Kita harus mengerti siapa itu Zionis dan mengapa dengan menolak datangnya timnas Israel, Indonesia dibatalkan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kita lihat ke sejarah. Gerakan Zionisme bermula pada akhir abad ke-19 dan diikuti imigrasi besar-besaran orang Yahudi dari seluruh dunia ke Palestina pada awal abad ke-20. Setelah berbagai konflik dan pertempuran, negara Israel akhirnya didirikan pada tahun 1948 dan diakui secara internasional sebagai negara berdaulat. Lalu, siapa yang melakukan pembebasan tanah suci yang dilakukan oleh gerakan Zionis? Yang melakukan pembebasan tanah suci adalah bangsa Eropa yang menyamar sebagai bangsa Yahudi. Lalu, kenapa kok saya bisa mengatakan seperti itu? Dalam upaya pembebasan tanah suci yang dilakukan oleh bangsa Eropa pada tahun 1917, pemerintahan Inggris menerbitkan deklarasi Balfour yang berisi Inggris mendukung rencana-rencana Zionis membuat tanah air bagi Yahudi di Palestina. Obsesi ini berasal dari pihak Eropa untuk pembebasan tanah suci yang mereka lakukan pada 1919. Lalu, siapa yang berada di Israel? Mereka bukan keturunan dari Bani Israel. Mereka adalah orang Eropa. Dia merupakan keturunan Yahudi Eropa yang menguasai Israel, dan dialah yang telah mendirikan ekonomi modern. Kita bahas pertanyaan selanjutnya. Dengan penolakan Israel di Piala Dunia U20, mengapa Indonesia harus dibatalkan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20? Aliansi Zionis merupakan sebuah gerakan yang mengontrol kekuasaan dunia pada saat ini, termasuk dunia di bagian barat, seperti Amerika, Kanada, Inggris, Belgia, Prancis, Spanyol, Portugal, Israel, dan lain sebagainya. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman tentang orang-orang ini. Jangan menjadikan mereka menjadi teman sekutumu.
Wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum, yang artinya siapa saja di antara kamu muslim beralih dengan mereka dengan pertemanan dan persekutuan, kamu sekarang termasuk golongan mereka. Jika ingin rupiah stabil, kamu harus mengikuti mereka, harus ikut peraturan mereka, harus ikut apa yang mereka inginkan. Jika tidak, rupiah akan seperti dolar Zimbabwe. Pada tahun 1996, nilai tukar 1 dolar sekitar 2.283 rupiah. Sudah jauh dibandingkan dalam keadaan saat ini. Kita tidak bisa mengenali bahwa uang kertas ini adalah uang kertas palsu. Uang kertas merupakan bentuk dari eksploitasi dan perbudakan finansial yang pernah ada. Mereka menggunakan pinjam-meminjam sebagai salah satu senjata utama. Cara melihat negara yang mengikutinya dan beradab kepadanya adalah dengan cara mengetahui negara yang memiliki jumlah utang publik yang sangat besar. Namun, ketika mereka meminjamkan uang kepada negara, mereka tidak hanya meminjamkan hanya untuk mendapatkan keuntungan. Mereka meminjamkan uang kepada suatu negara bertujuan untuk memperbudak dan mengikat dengan kebijakan-kebijakan yang tidak adil. Ini adalah tindakan kriminal. Ini merupakan imperialisme dari pihak mereka. Tidak ada pemerintah muslim yang berani mengatakan itu. Tidak ada pemerintah di dunia ini yang menunjukkan jari mereka kepada IMF dan menggugat aktivitas kriminal. Lalu, kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Apakah sepak bola tidak boleh dicampur aduk dengan politik? Ada banyak contoh FIFA terlibat dalam kasus politik. FIFA pernah terlibat dalam berbagai kasus korupsi dan penyuapan yang melibatkan beberapa pejabat FIFA dan negara-negara tuan rumah Piala Dunia. Contohnya, skandal penyuapan pada tahun 2015, di mana beberapa pejabat FIFA ditangkap atas tuduhan menerima suap terkait dengan pemberitaan, hak siar, dan penyelenggaraan sepak bola. Masih banyak lagi contoh bahwa FIFA telah menggabungkan sepak bola dengan politik. Jadi, kesimpulannya, saya berpendapat bahwa FIFA adalah ajang politik. Dengan gagalnya Piala Dunia atas penolakan timnas Israel, mungkin ada beberapa sanksi yang akan diberikan. Sanksi buat sepak bola kita, sanksi kerjasama, sanksi politik, dan lain sebagainya. Mungkin ini adalah rencana Allah SWT untuk menjadikan negara kita menjadi negara besar, menjadikan negara kita menjadi negara kuat, menjadikan negara kita berdikari, dan kita harus menerima dengan lapang dada. Maka dari itu, kita tidak usah saling menyerang dengan sesama warga negara kita sendiri, sebangsa dan setanah air. Indonesia adalah negara kuat yang tidak mudah dipecahkan hanya karena Piala Dunia. Jadi, kita harus berpikir ke depan. Kita bangsa yang kuat, kita negara yang hebat. Kita harus bersatu untuk negeri tercinta ini. Kita harus bersatu untuk negeri tercinta ini. Kita harus bersatu menghadapi sanksi-sanksi ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita membutuhkan banyak sekali pemikiran untuk menjadikan negara Indonesia negara maju. Dan kita juga harus melihat dari berbagai sudut pandang. Maka dari itu, kita harus menghargai pendapat satu sama lain. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.